Kalau kita tarik mundur beberapa tahun ke belakang, dunia usaha dulu terasa lebih sederhana ya dibanding sekarang. Orang jualan cukup buka toko, punya produk yang oke, lokasi strategis, terus pelanggan datang dengan sendirinya, tanpa perlu mikirin algoritma, konten, atau live streaming. Banyak usaha tumbuh stabil cuma dengan ngandelin lokasi yang tepat, terus kualitas produk yang baik, dan juga layanan yang konsisten. Sampai akhirnya reputasi terbentuk secara alami dari mulut ke mulut. Tapi hari ini, realita dunia bisnis dan usaha udah berubah total. Pelanggan gak lagi nih datang cuma karena lokasi yang strategis atau produk yang bagus, tapi karena perhatian mereka direbut sama layar ponsel yang hampir selalu ada di tangan. Di era baru ini, produk yang lebih berkualitas belum tentu menangin persaingan. Sementara, teknologi bergerak sangat cepat dan ngebentuk kebiasaan baru dalam pola konsumsi masyarakat. Masalahnya banyak pelaku usaha yang gak cukup cepat buat beradaptasi. Mereka bingung gitu, kenapa ya pola konsumen bergeser? Kenapa pesaing baru bisa bergerak begitu agresif? Dan kenapa cara lama yang dulu berhasil sekarang gak lagi bekerja? Pada akhirnya memasuki tahun 2026, kita sampai di satu kesimpulan penting. Cara main bisnis udah berubah. Tapi banyak usaha yang masih pakai cara lama. Di video ini kita akan bahas nih tren perubahan bisnis modern yang perlu kita cermatin, pelajarin, dan juga kita terapin, supaya kita nggak ketinggalan sama perubahan zaman. Di video ini, kita akan ngebedah beberapa pergeseran besar dalam cara bisnis bekerja hari ini. Dan kita mulai dulu nih dari perubahan yang paling terasa. Owner bisnis yang sekarang muncul langsung sebagai wajah brand. Salah satu perubahan yang paling menarik adalah munculnya owner bisnis sebagai wajah brand itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan dunia bisnis nggak cuma terjadi di produk atau harga, tapi di siapa yang berbicara dan gimana sebuah brand hadir di ruang publik. Dulu, owner bisnis jarang kelihatan. Mereka ada di belakang layar, fokus ngurusin produksi, distribusi, dan juga operasional. Sementara brand berbicara lewat iklan. Tapi hari ini, pola itu mulai terbalik. Banyak bisnis justru tumbuh karena sosok di baliknya muncul ke depan. Mereka bercerita dan juga membangun kedekatan sama audiens. Kita mulai ngelihat fenomena baru, di mana owner bisnis itu bukan cuma jadi pengelola usaha, tapi juga jadi representasi brand itu sendiri. Mereka bukan sekadar jualan produk, tapi membangun narasi, nunjukin proses, bahkan ngebagiin keseharian bisnis mereka. Dengan tren yang baru ini, kepercayaan konsumen tumbuh lebih cepat dibanding iklan yang rapi dan profesional. Konsumen hari ini nggak lagi cuma beli produk, mereka beli manusia di balik produk tersebut. Selanjutnya kita bakal bahas tren bisnis yang baru lagi nih, di mana semua brand mulai ngebangun konten sebagai bentuk komunikasinya sendiri. Di masa lalu, panggung utama bisnis adalah iklan, KOL, atau influencer. Brand besar menang karena mereka punya budget marketing yang besar. Mereka mampu nih beli ruang di televisi, billboard, media konvensional, dan juga bayar influencer besar. Dulu bisnis kecil susah bersaing, soalnya suara mereka tenggelam di antara brand-brand raksasa. Tapi hari ini, peta kekuatan itu mulai berubah. Media sosial bikin panggung bisnis jadi jauh lebih demokratis. Brand kecil kini punya kesempatan yang sama untuk berbicara langsung ke audiens tanpa harus bayar mahal buat sekadar didengar. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak nih brand kecil yang akhirnya berhasil menembus pasar yang jauh lebih luas hanya dengan konten yang kreatif. Sketsa komedi pendek, humor yang relevan sama kultur internet, atau potongan cerita di balik dapur produksi tiba-tiba jadi magnet perhatian. Brand yang dulu cuma dikenal di lingkup lokal, sekarang bisa dikenal secara nasional hanya karena satu format konten yang tepat. Yang menarik nih, banyak dari brand kecil ini tuh nggak punya budget marketing besar, tapi mereka punya keberanian buat tampil sebagai manusia, bukan sebagai korporasi. Masalahnya, nggak semua pelaku usaha siap dengan perubahan ini. Banyak yang masih mikir kalau bisnis tuh cukup dijalanin dari balik layar. Mereka ngelihat kalau brand-brand baru yang tumbuh cepat di TikTok, Instagram, dan Shopee itu ya cuma fenomena sesaat doang. Padahal di era 2026,
Bisnis bukan lagi sekadar soal produk yang bagus, tapi tentang siapa yang mampu membangun hubungan emosional sama audiensnya. Pada akhirnya, kalau kita ngeliat lebih dekat, perubahan dunia bisnis di tahun 2026 sebenarnya membentuk satu pola yang sama. Owner nggak lagi cuma berada di belakang layar, tapi ikut hadir sebagai wajah sebuah brand. Brand nggak lagi bergantung sepenuhnya sama iklan atau influencer, tapi mulai berbicara langsung dengan audiensnya lewat konten dan cerita.